Dengan bismillah kami ucapkan siap pusaka syair Melayu awal kebudayaan yang amat perlu kita lestarikan. Cepatlah besok umat doakan Istana Siak tempat wisata ramai dikunjung suku dan bangsa. Kami lestarikan kebudayaan lama. Seni budaya Siak Sri Indrapura. Sultan Syarif Qasim Raja bernama Siak, kabupaten kecil dengan nilai sejarah besar. Istana megah dan bait-bait syair Melayu dengan aksara Jawi menjadi bukti Siak masa silam adalah negeri yang kental dengan konflik tak berkesudahan. sebagai kebanggaan. Dalam syair Siak yang didendangkan pelantun syair Winda Harniati, terekam jelas beragam kisah perjuangan dan syiar di wilayah yang menjadi bagian dari Provinsi Riau ini. Beberapa di antaranya cerita tentang perlawanan Sultan Siak, Raja Ismail melawan Belanda pada penghujung abad ke-18, perebutan tahta Kesultanan Johor, dan pendirian Siak Sri Indrapura. Hal ini terlihat dari detail istana, peninggalannya, hingga kapal pengangkut barang di Sungai Siak. Ya, Siak ini dulu berawal dari pertama sekali berdirinya kerajaan Siak Indrapura ini pada tahun 1723. Yang memimpin kerajaan waktu itu adalah Raja Kecik yang bernama Sultan Abdul Jalil Ahmad Shah. Nah, beliau ini berasal dari anak Sultan Johor yang dulunya pusat kerajaan itu berada di hilir kota Siak ini yang bernama Buantan. Pada 1889, Raja Siak ke-11, Sultan Syarif Hasim, membangun kompleks Istana Siak di lahan seluas 32.000 meter persegi. Sejak saat itulah, kerajaan Siak mulai terfokus di kota Siak Sri Indrapura. Sebab, istana ini dijadikan rumah dinas raja sekaligus tempat tinggal. Pusat kerajaan Siak ini dulunya berpindah-pindah. Ya. Tadi saya katakan pusat kerajaannya awalnya di Buantan,
kemudian berpindah ke Mempura, ya, yang waktu itu Mempura dipimpin oleh anak dari Raja Kecik. Mempura itu adalah seberang kota Siak. Kemudian setelah itu berpindah ke kota Pekanbaru. Nah, sehingga di Pekanbaru juga ada sultan juga di sana yang disemayamkan. Nah, itu adalah bagian dari kerajaan Siak Sindapura. Nah, setelah itu barulah berpindah ke kota Siak Sindapura. Keberadaan kerajaan Siak Sri Indrapura berakhir saat Indonesia merdeka. Sultan Syarif Qasim II, raja terakhir, memilih menyerahkan sebagian harta benda milik kerajaan Siak kepada pemerintah Indonesia sebagai bentuk pernyataan kerajaan Siak bergabung dengan pemerintah Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, beliau yang memimpin terakhir kerajaan Siak ini langsung menyerahkan kedaulatan kerajaan Siak ini kepada pemerintah Republik Indonesia, pada waktu itu kepada Presiden Republik Indonesia Bung Karno di Yogyakarta, pada waktu pusat pemerintahan kita dipusatkan di kota Yogyakarta. 1949 berarti? Iya, lebih kurang 1946 sebenarnya. Kerajaan Siak sangat berpengaruh terhadap budaya Melayu yang ada di Riau, khususnya di wilayah Siak. Salah satu peninggalan budaya kerajaan Melayu adalah seni tutur dalam bentuk lantunan syair. Bersyair sudah menjadi kebiasaan orang Melayu. Kini, orang Siak bahkan mewajibkan adanya lantunan syair dalam setiap pesta. Tradisi sastra lisan ini begitu menggejala pada masyarakat Melayu, sehingga ketika dia ingin menyampaikan sesuatu, maka pilihannya antara lain, kalau bukan pantun, gurindam. Kalau tidak, syair. Kenapa syair? Syair dia lebih terbuka, lebih banyak kemungkinan untuk memuat pokok-pokok pikiran, bahkan peristiwa sejarah. Karena bentuk syair itu lebih longgar dibanding pantun dan lebih longgar juga dibanding gurindam. Selain peninggalan sejarah, faktor agama Islam yang dianut Sultan Siak dan rakyatnya berpengaruh besar terhadap perkembangan syair di Siak. Para orang tua bahkan menanamkan pesan agama dalam bait-bait syair yang dilantunkan untuk anak mereka. Hal ini sekaligus menjadi syiar agama Islam di Siak yang paling mujarab. Dari raja ke raja, dari raja pertama, raja kedua, raja ketiga, sampai raja ke-6. Ini adalah raja Melayu. Asli Melayu dari Malaysia. Setelah raja yang ke-6, maka ini berpindahlah tangan, artinya tidak lagi orang yang keturunan Melayu, tapi termasuk keturunan Arab. Setelah masuk keturunan Arab, raja yang ke-7 itu rajanya raja Arab. Memang keturunan dari Melayu, tapi sudah peranakan Arab. Setelah Arab sinilah nanti berkembangnya agama Islam ini di Siak. Tetapi karena budaya di Siaknya banyak, maka di sini tidak bisa agama itu berkembang kalau tidak dimasukkan budaya. Nabi Muhammad pesuruh Allah, tidaklah sayang, tidaklah manjo, cepatlah besar. Mak
Malam di Siak adalah malam yang panjang dan tenang. Anak-anak mengaji selepas Isya. Di desa-desa, suasana Islami terpancar dari Langgar hingga larut malam. Adapun di sudut kota kecil ini, Winda Harniati menidurkan anaknya. Mereka tenggelam dalam dodoi atau tembang Melayu yang berkisah tentang sepenggal kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad. Bersenandung menidurkan anak pada malam hari telah menjadi tradisi di Siak sejak ratusan tahun lampau. Para ibu di Siak percaya tidak ada cara yang lebih tepat mengenalkan ajaran Islam kepada anak selain dengan menyenandungkan syair nasihat menjelang tidur. Cepatlah besok, emak doakan. Tradisi mendodoikan anak atau mensenandungkan anak itu pesan yang disampaikan adalah misalnya dalam kata-kata yang disenandungkan itu sallallahu alaihi. Nah, dia memperkenalkan kepada pesan yang disampaikan berselawat kepada Allah bahwa nanti la ilaha, ini anak kita gendongkan, la ilaha illallah, memperkenalkan bahwa Allah itu adalah Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Tidurlah tidur. Ini yang digendong, disenandungkan. Sehingga pesan moralnya dapat. Dalam itu ada nilai-nilai keagamaan. Sehingga nanti kalau anak ada besar itu akan terngiang. Malam berganti dan seni syair di Siak tak pernah mati. Sabtu pagi, Winda membuka kelas bagi anak-anak yang berminat belajar melakukan syair. Sabtu bersyair, begitulah dia menyebut. Selain berprofesi sebagai pelantun syair, Winda adalah kepala sekolah menengah pertama negeri 1 Mempura. Setelah hampir separuh hidupnya dihabiskan untuk melantunkan syair, kini Winda ingin menularkan bakat seni yang dimiliki kepada anak didiknya. Ia berharap kelak lahir lebih banyak pelantun syair dari Siak. Sekarang ini kan apalagi Siak ini adalah Siak de Tulimelai. Melayu sebenarnya itu ada di Siak. Sementara kalau kita masyarakat Siak tidak mentradisikan yang syair itu tadi, bukan hanya syair sebenarnya, banyak lagi yang tradisional lainnya. Namun saat ini kita mengembangkan yang tradisionalnya adalah syair. Nah, siapa lagi nanti? Orang tahunya sekarang ini Siak merupakan pusat kebudayaan Melayu di Riau. Sehingga nanti kalau orang bertanya, syair Siak seperti apa? Syair ini seperti gimana? Nggak tahu kan, kita merasa tanggung jawab beban saya itu sangat berat. Sejam telah berlalu. Anak-anak ini masih bersemangat belajar melantunkan syair. Satu persatu diminta Winda berpraktik melantunkan syair dengan irama yang berbeda-beda. Winda bersyukur ada kemauan kuat dari generasi penerus ini untuk belajar bersyair meskipun sama sekali tidak mudah. Dalam melantunkan syair, ada beberapa irama yang menjadi pakem. Selain menguasai irama, dibutuhkan penghayatan yang tinggi saat melantunkan bait demi bait syair, agar pesan yang terkandung di dalamnya tersampaikan dengan baik. Kalau untuk syair Siak itu yang lebih terkenal memang ada 3. Ada namanya irama syair Selendang Delima, kemudian syair Surat Kapal, dan syair irama burung. Sebagai kebanggaan
yang amat ternama. Irama-irama syair ini tercipta karena adanya pengaruh kebudayaan Melayu dan agama Islam. Islam itu pedoman dasarnya Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kalau boleh kita katakan dari sisi pandangan art, katakanlah kesusastraan, Al-Quran itu adalah mahasastra. Di dalam Al-Quran ada namanya tasjid, sajak. Nah, pengaruh tasjid sajak ini memberikan dampak terhadap perkembangan dunia persejakan. Syair di Siak berkembang pesat sejak era Raja Siak ke-6 hingga ke-12. Tekung buang asmara. Pada masa ini, pengaruh kebudayaan Islam sangat kuat karena adanya akulturasi antara kebudayaan Melayu dan Arab yang dibawa oleh Raja ke-6 Siak, Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Shah. Abdul Jalil Muzaffar Shah. Sejak saat itu pula, syair Siak menjadi Islami karena adanya penulisan syair yang merujuk pada Al-Quran. Menggantikan raja kecil. Tarian Zapin, aduhai sayang sudah termasuk. Waktu itu Zapin kerajaan, nah itu harus 2 dan laki-laki. Nah, kalau udah kita istilah ada undangan atau apa itu maka kita kembangkan lagi. Abdul Jalil Muzaffar Shah. Seribuan tan nama negeri, pusat kerajaan, aduhai sayang dalam negeri. Pusat kerajaan, aduhai sayang dalam negeri. Islam datang sejalan dengan perubahan wajah semenanjung Malaka menjadi pusat perdagangan. Bahasa Melayu menjadi media yang lazim digunakan pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia dalam menyebarkan agama Islam kepada masyarakat. Hilang di bumi, menjadi tuan, aduhai sayang negeri sendiri. Selain lewat aktivitas jual beli, syiar Islam memang lazim memanfaatkan media seni, termasuk di Siak, yang sebelumnya syarat dengan pengaruh Hindu pada masa Kerajaan Gasib. Maka, lewat syair dan tari, ajaran Islam disebarkan, termasuk melalui tari Zapin. Tidak cuma berisi gerakan tari, Zapin diiringi syair nasihat agama dan adab Melayu. Tarian Zapin, aduhai sayang sudah termasuk. Tari Zapin tradisional merupakan pertunjukan pada zaman Kesultanan untuk menyambut tamu sultan. Penarinya 2 orang dan harus laki-laki.
Kalau tradisional kita. ya dua. Kenapa hanya 2 orang? Sebab waktu itu zapin kerajaan, nah itu harus 2 dan laki-laki. Nah, kalau udah kita istilah ada undangan atau apa itu, maka kita kembangkan lagi. Nah, dibawa laki-laki sama perempuan. Nah, set. 2. Ya, mundur. Abdul Aziz sudah menekuni tari zapin sejak 1970-an. Kini, ia hanya berfokus mengajarkan tari zapin kepada anak-anak di sekitar desa Mempura. Sementara itu, Aziz hanya sesekali menari pada acara pernikahan ataupun acara pemerintah Kabupaten Siak. Tak mudah menari zapin, meski gerakan tarian ini tergolong lambat. Ada beberapa teknik dasar yang harus dikuasai. Anu pusing sikit. Sikit dari depan. Lagi. Pecah 8 sut. Bikin pusing setengah, ya kan? Pusing biasa. Siku keluang tuh nama apa binatang, kalong kan. Nah, jadi kalau dia makan kan gini kata tangannya. Jadi kita jadikanlah gerakan tuh di zapin tradisi. Yang juga tak kalah penting adalah penguasaan gerakan pembuka dan penutup. Gerakan ini disebut tahto atau pengucapan salam sembari menyembah. Set. Ada perbedaan dalam gerakan pembuka dan penutup ini. Gerakan sembah juga, tapi awalnya penutup dengan tahto, minta tahto kalau di bahasa apanya tuh. Bahasa Indonesianya apa? Ya minta tahto itulah gerakan berhenti 3 kali tadi. Pertama, kedua, ketiga. Sampai 3 kali. Nah, sampai 3 kali berarti tanda habislah apa gerakan gitu. Itu diikuti dengan musik. Tarian zapin biasanya diiringi musik Melayu. Musik seperti inilah yang mengiringi tari zapin modern ataupun klasik. Sungailah jantan bercabang 2. Lagu pengiringnya pun tidak sembarangan. Ada lagu tertentu yang dijadikan pengiring tarian zapin. Rajalah kecil, aduhai sayang, rujak laksana, Seri Labuan Tan, Seri Labuan Tan, tiap sehari. Musik gambusnya 1, meruasnya kalau dulunya 3. Sekarang banyak apa pemainnya, jadi boleh aja berapa gitu. Lagu berjenis apa? Lagu Melayu, kayak Lancang Kuning, ada Sarawak, Seribu Antan, banyak lagi. Abdul Jalil Mustafa Tarian zapin. Syair Siak dan zapin bukan hanya 2 kebudayaan peninggalan kerajaan, tetapi merupakan media syiar serta penanaman nilai luhur adat Melayu. Keduanya adalah berkat yang harus mendapat tempat di tengah masyarakat.